Dibalik layarnya, oke. Bentar ya. Oke, wah baca nggak nih? Nah, ini kan Bereshit bara Elohim al penetehom nih, al penetehom feruach Elohim ini ya, feruach Elohim. Fe artinya dan, mana nih? And a wind from God moved over the surface of the water. Jadi angin yang daripada Tuhan, wind from God, ya tuh, ya gimana tadi ini? And a wind from God, tuh ya, nih angin jadinya, bukan roh. Lanjut. Ini dengan kitabnya ya. Jadi saya benar ya Pak Jos ya. Mungkin mau menanggapi Pak Jos? Silakan Pak Jos. Jadi Tuhannya Yahudi bukan roh ya. Jadi salah ya kalau roh Elohim melayang-layang ya di atas permukaan air, Bang Billy. Salah terjemahan ya. Fatal itu, fatal. Makanya terjemahan kayak Tuhan menampakkan diri itu salah. Karena kalau yang namanya diri itu badan, Tuhan menampakkan diri. Teks yang benar ialah fayera, bahasa Ibrani-nya. Apa? Muncul. Muncul dalam bentuk apa? Tidak dikasih tahu. Kayak Kejadian 18. Tuhan itu muncul kepada Abraham, tapi tidak dikatakan dalam bentuk tubuh, tidak. Apa yang datang kepada Abraham itu adalah Shekhinah daripada Hashem atau hadirat ilahi Tuhan. Atau apa ya, bisa dikatakan seperti Roh Kudus gitu. Roh Kudus ada lawannya, roh najis. Nah itu semua Tuhan yang menciptakan, termasuk setan pun yang menciptakan itu Tuhan. Mana ada bisa setan melawan Tuhan? Gak bisa. Jadi tiga orang yang menemui Abraham itu bukan Tuhan ya? Bukan Tuhan. Jadi Anasim disebut di situ kan ayat 2. 3 orang laki-laki. Siapa mereka? Mikael, Rafael dan Gabriel. Menampakkan diri ke Abraham. Siapa? Ya, Siapa itu kita? Pak Yosef. Halo Pak Yosef. Pak Jos lah yang nanya, mumpung ada orangnya nih. Iya, saya mau tanya. Ya. Kejadian 18 ayat 3, ayat 2 tadi. Dari mana Pak Yosef tahu referensi yang mengatakan bahwa itu adalah Gabriel, Rafael dan siapa? Oke, mantap Ini yang sekali. punya kitab. Ini Billy Yahudi nih. Iya. Iya. Judaism deh. Bagus, pertanyaan sangat bagus. Kita lihat di situ kan tertulis 3 orang, lalu Abraham mengangkat wajahnya dan melihat 3 orang, ya kan? Orang, bukan Tuhan, ya. Nah, baru di pasal 19 itu dikatakan malaikat. Kalau kita lihat di dalam catatan-catatan penafsiran Kristen, misalnya siapa yang terkenal tuh, Henry, ya, Matthew Henry, kita cek di situ. Dia juga mengatakan itu adalah 3 malaikat. Nah, kalau di dalam sumber-sumber Judaism saya akan kasih. Kebetulan pelajaran kita sahabat ini tentang Fayera. Fayera itu dan Hashem appear, muncul kepada Abraham. Ini aku kasih itunya. Kebetulan ini pas banget tadi Parasah Fayera. Jadi yang bahkan ketika gini ya, nih, ketika malaikat itu pada makan, nah ya, nih, oke, the visitation of the angel. Nah, meanwhile Abraham beheld these 3 men. They were angels Michael, Gabriel, and Raphael. They had assumed the form of human. Mereka mengambil rupa manusia, being to fulfill his wish for guests to exercise hospitality. Jadi karena Abraham ini biasa menjamu musafir yang ada di padang gurun untuk dikasih makan, Abraham ini terkenal dengan keramah tamahannya terhadap tamu.
Nah, jadi mereka ini menyamar seperti manusia sehingga memenuhi hasrat Abraham yang ingin menjamu tamu. Begitu. Siapa mereka? Gabriel, Rafael, dan Mikael. Apakah mereka benar-benar makan? Nah, ini dah. Oke, kita lihat nih. Apakah mereka benar-benar makan? Oke. Nah, ini dia. Abraham himself served his guests. Abraham menjamu tamu-tamunya, and it appeared to him, dan nampak baginya, dan ketiga orang yang bersama-sama dengan dia itu mereka itu makan. Tapi itu adalah ilusi saja, ilusi hayalan mereka. Di dalam kenyataannya mereka tidak makan. Hanya Abraham dan tiga temannya, Aner, Eskol, dan Mamre, dan Ismail. Nih, Ismail partook of the banquet, yang ada di meja perjamuan makan. And the portions set before the angels, dan makanan yang diberikan kepada jamuan yang diberikan kepada tamu-tamunya ada malaikat, were devoured, dilahap oleh api dari langit. Oh, ya. Ya, heavenly fire. Jadi gitu. Ini dari... Kenapa, Bang? Putus-putus, Bang. Putus-putus Pak Jos. Jaringannya putus-putus, Jos. Putus-putus Pak Jos. Itu tiga orang itu misi Sodom Gomora itu Bang Bil ya? Iya, satu. Nanti di pasal 19 tinggal 2 malaikatnya. Coba aku ambil Alkitab ya, Alkitab, Iya, iya. Alkitab ya. Jadi Alkitab dulu di mana, Bu? Di sini. Ya, Kita lihat misi Sodom Gomora. Jadi Dua. dilihat oleh Abraham dan Ismail dan tiga teman Abraham itu, mereka makan, tapi pada kenyataannya tidak makan mereka. Malaikat kan nggak makan. Gitu. Jadi Mohon maaf tak turun ya. Ini karena kurang begitu menarik bagiku. Mohon maaf, aku turun dulu. Ini belajar sini Pak Yusuf. Oh, Yusuf. Gak apa-apa. Manteng-manteng aja dengerin Pak Yusuf. Gak Nanti apa-apa kita loh, lanjut. Yusuf. Ya gak apa-apa turunlah. Gak apa-apa. Nanti Kayak di kurang pasal menarik kayaknya. 19 itu malaikatnya tinggal 2. Ada sebutan malaikat di situ pasal 19. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Nah, nih. Tuh. Duh, mana nih? Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Jadi benar yang 3 orang itu adalah malaikat. Kenapa sisa 2? Karena yang satu yang namanya Rafael telah melaksanakan tugasnya menyembuhkan luka Abraham setelah 3 hari. Begitu. Pak Yosef mau tanya. Lanjut. Tanya Pak Apa mau Yosef. ditanya? Silakan ditanya. Oke, Pak Yosef ini apa asli keturunan Yahudi? Nggak boleh nanya pribadi Pak. Nanya materi aja. Ya, emang kalau dia kapasitasnya kan Nanya materi aja, saya nggak mempersilahkan nanya pribadi orang di sini. Iya, ada turunan campuran, nggak murni, campur aja. Sama kayak orang keturunan Cina, ada keturunan Cinanya. dari suku apa? Yehuda, semua suku sekarang disebut dengan Yehuda karena 10 suku kan hilang, belum ketemu. Jadi semua suku Israel sekarang dipanggil dengan nama Yehuda. Oke, Bang. Menurut Gedein suaranya Pak Jopri, kecil ya suaranya, kencengin. Bentar. Menurut Pak Yosef, Tuhannya Pak Yosef dengan Tuhannya orang Muslim itu sama nggak? Silakan Bang Yahudi, Bang Billy. Pertanyaan yang sudah 10.005 kali ya. Nah, oke. Pertanyaan itu, coba ulangi pertanyaannya. Tuhannya Pak Yosef kan, Pak Yosef kan yang Judaisme ya, Judaisme. Iya, betul. Apakah sama Tuhannya Judaisme itu dengan Tuhannya orang Islam? Apanya yang sama, Mas? Ya dari figurnya lah, pokoknya figurnya semuanya sama lah itu lah. Figur maksudnya? Fisiknya?
Bukan fisik, kalau Tuhan tidak punya fisik kan? Esensinya. Pinter itu. Esensinya. Ya. Jadi yang sama apanya yang ditanyakan? Ya sama atau tidak? Ya kita bilang figur ya. Figur artinya Oh. kan person lah. Ya. Kalau kita terjemahkan Nggak bisa dalam bertanya bahasa dia. manusia, ya. Karakternya Bang Billy maksudnya itu. Sifatnya. Ya. Karakter kan sifat. Ini bukan sifat Iya, ya. terus? Katakanlah Tuhan itu gini maksud saya. Katakanlah Tuhan itu saya gambarkan seperti manusia ya. Supaya Kata siapa Tuhan seperti manusia? Ini gambaran Bang. Ini Nggak gambaran boleh, supaya Tuhan nggak boleh mudah untuk- digambar. Tuhan nggak boleh digambar. Lalu gimana untuk menjelaskan? Nah, bagaimana kita memahami Tuhan lewat sifat-sifatnya? Ketika dia disebut El Shaddai, Tuhan Maha Kuasa, El Gibor, ya Tuhan Allah yang perkasa, El Elyon yang Maha Tinggi, Hakados yang Maha Suci. Itu sifat-sifat Tuhan yang kita bisa pahami. Kita tidak bisa memahami Tuhan lewat fisik, gambaran gitu. Lebih Tuhan bukan condong gambaran. bukan sifat Bang. Halo. Kenapa? Saya lebih condong Dengarkan dulu orang. Dengar dulu, menjawab, Bang Billy. Bang. Ngomong belum Sebentar. selesai. Sebut satu persatu Bang Billy, biar saya nanti sesinolkan. Al-Gibor ya, Bang Juli. Al-Gibor yang pertama tadi. Ya, misalnya El Elyon yang Maha Tinggi. Al-Ali kalau di dalam Islam yang maha tinggi. Ya. Terus Hakados yang Maha Suci. Ya, sama Kudus, Al-Kudus. Terus Hamelech. Ya, Al-Gibor Raja. tadi ya. Iya, kerajaan. Hamelech. Raja. Iya, Malik. Sang Iya, Raja. iya. Al-Malik. Al-Gibor, Ya, jadi Al-Gibor, Al-Jabbar. Tuhan kalau itu di- bisa bisa pahami lewat sifatnya. Ya, Tadi oke. Maha Suci apa Bang? Bang Billy Maha Suci Kenapa, tadi Bang? apa? Hakodes. Maha Suci. Kudus. Hakados. Hakados. Kudus. Oh, hampir sama ya. Bahasa serumpun Ya. sih ya. Iya. Ya. Al-Kudus ada di Asmaul Husna Bang Jadi Hendi. dari gelar-gelar itu kita tidak pernah menemukan Yesus bergelar itu El Elyon, El Gibor, nggak pernah ada. Coba cari di dalam Perjanjian Baru, ada nggak Yesus pernah bergelar El Elyon, El Gibor? Nggak ada. Jadi apakah sama Tuhannya Israel dengan Tuhannya umat Islam? Sama sifat-sifatnya tentunya, ya. figurnya bagaimana? Figurnya. Istilahnya Figur itu apa? personnya. Ya person. Coba aku cari ya kata. Udah dijelaskan tadi loh karakteristiknya, sifat-sifatnya gitu loh. Kalau sifat itu kan Figur sih. Figur itu berbentuk Pak Jupri. Waduh. Bang Joma, assalamualaikum Bang Joma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.